Salam sukacita bagimu, saudara dan saudariku seiman. Hidup ini kerap diibaratkan dengan suatu pelayaran. Kita berada dalam perahu yang membawa kita untuk selalu bergerak menyeberang kepada kehidupan yang lebih baik. Tentu pelayaran ini bukan sekali saja terjadi. Sesudah tiba di seberang, kita akan diarahkan untuk berlayar lagi menuju tempat yang lebih baik, dan begitulah yang terjadi seterusnya. Tidak jarang dalam pelayaran itu kita akan menemukan banyak sekali pengalaman sekaligus pergulatan yang menggoncang iman kita. Itulah yang bisa kita katakan sebagai ombak, angin taufan, ataupun badai. Dan hanya ada satu tuntutan bila berhadapan dengan semuanya itu, yakni waspada. Sebab jika sekali saja kita lalai, maka perahu kita bisa saja karam dan pelayaran pun berakhir. Saudara dan saudariku seiman. Dalam Injil hari ini, Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41, kita mendengar kisah tentang Yesus yang mengajak para murid untuk bertolak ke seberang. Di tengah perjalanan, perahu mereka diserang oleh angin taufan. Para murid pun berteriak ketakutan. Namun, Yesus yang berada dalam perahu itu sama sekali tidak merasa demikian. Ia malah dikisahkan tidur di buritan kapal dengan sangat nyaman. Mula-mula saat membaca kisah ini, saya merasa heran akan sikap para murid. Mengapa? Sebab di antara mereka ada yang berprofesi sebagai nelayan. Mereka mestinya sudah akrab dengan kondisi danau, termasuk di dalamnya mengantisipasi segala kesulitan atau tantangan yang mungkin saja terjadi di danau. Akan tetapi, merekalah yang justru takut terlebih dahulu. Sedangkan Yesus, si anak tukang kayu itu, malah lelap dengan tidurnya. Seakan-akan ia merasa baik-baik saja. Sehingga kesan para murid atas sikap Yesus adalah Yesus sama sekali tidak peduli. Bahkan Yesus sama sekali tidak peduli jika mereka bakal binasa. Pada saat para murid berpikir seperti itu, Yesus akhirnya pun tampil ke depan. Ia bangun dan menunjukkan kuasanya lewat seruan, "Diam, tenanglah." Perintah ini memang pertama-tama ditujukan untuk situasi danau yang sangat bergelora. Tetapi jauh lebih penting untuk disadari bahwa seruan Yesus ini pun sebenarnya diarahkan kepada para muridnya. Hati para muridnya juga sangat bergelora hingga tidak terkendali manakala dihadapkan dengan masalah. Padahal untuk menyelesaikan suatu masalah, sikap tenanglah yang mesti diperlihatkan terlebih dahulu. Tidak hanya itu saja. Seruan Yesus ini pun hendak membongkar kerapuhan iman para murid. Mereka hanya berpikir mereka bakal binasa. Padahal mereka bersama Yesus, Sang Juru Selamat dan pokok kehidupan itu.
Maka Yesus pun menghardik para murid. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Maka dari itu, saudara dan saudariku seiman, sebenarnya kita juga ini seringkali menjumpai kenyataan bahwa perjalanan hidup di dunia ini tidaklah mudah. Persoalan, kesulitan, dan tantangan selalu saja ada setiap saat tanpa kita minta. Menghadapi semuanya itu, Yesus mengingatkan kita untuk diam dan tenanglah. Kepanikan hanya akan membuat kita tenggelam. Ketakutan pun hanya bakal membuat perahu hidup kita terbalik. Kita bisa mati konyol hanya karena kepanikan dan ketakutan. Ingat, Tuhan ada bersama kita asal kita percaya kepadanya. Jangan sekalipun meragukan kuasa Tuhan. Serahkanlah semua perkara hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mungkin mengantar kita kepada kebinasaan. Tuhan memberkati.